pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak bisa Anda sembunyikan itu. Saatnya kami sekarang bertanya, ketika produk yang Anda bawa dari barat ini, Tuhannya bernama Yesus, kitabnya namanya Bible, rumah ibadahnya namanya gereja, maka kami bertanyakan produk Anda. Jangan Anda memaksakan, nih terima, pokoknya nggak usah banyak tanya, ambil makan nih. Kami bukan jemaat gereja. Kami orang berpikir, orang berakal sehat. Maka ketika Kristen ini ditawarkan kepada kami bertanya, apa latar belakang kemudian penyaliban? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kami. Jadi tidak akan mungkin kemudian kami bisa keluar tanpa ada penekanan, tanpa ada teror. Entah itu mendangkalkan akidah, enggak agama. Al-Quran mengatur umat dari sejak Nabi Adam alaihissalam diperintahkan korbannya itu binatang, hewan. Dan itu juga diajarkan oleh Yesus, Matius 8 nomor 4. Berikanlah persembahan. Persembahan yang sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadamu. Bahkan dalam kitabnya Nabi Musa, Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Nah ini, kalau ada agama produk dari barat, korbannya manusia. Nembus dosa pakai darah manusia, pakai membunuh manusia. Maka muncul pertanyaan, Bang. Orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus. Apakah untuk persembahan dosa? Kalian harus menjawab itu. Apakah Yahudi mempersembahkan Yesus di atas pohon untuk dosa? Sebagaimana mereka mempersembahkan lembu, sapi, domba, kambing untuk dosa? Itu yang Anda harus jawab. Jangan kemana-mana. Hal terkait dengan kristenisasi saya sudah jawab. Hal pemurtadan sudah aku jawab. Sekarang yang harus kita bahas di sini adalah apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Silakan. Baik, teman-teman dan Bang Suma, berikan saya hak jawab ya dengan sisi Anda ya. Silakan. Supaya tidak dikatakan muter-muter. Silakan. Baik, yang pertama Anda membuat analogi soal kata pemurtatan dengan kalau dengan analogi kalau ada pengedaran ya, pengedaran narkoba kan begitu. Saya pikir analoginya agak keliru ya dan nggak nyambung. Nggak nyambungnya begini. Islam Kristen, ya, Islam punya misi. Kristen juga punya misi kan begitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Suma. Jadi sama-sama kita punya misi. Jadi artinya Islam juga melakukan pemurtatan. Sama kan? Suma. Tetapi kalau itu Anda analogikan sebagai pemurtatan itu sebagai disamakan dengan pengedar narkoba, beda jauh dong ya. Narkoba itu memang merusak ya. Merusak tubuh dan jiwa dan raga manusia. Kan begitu. Sementara agama, namanya saja tidak kacau kalau dalam bahasa Indonesia kan. Gimana mungkin agama Anda samakan dengan merusak seperti narkoba? Enggak dong. Mungkin maksud semua merusak dalam iman mereka ya. Tetapi kan kita sama-sama punya misi. Kristen punya misi. Dan Kristen punya misi bukan menjadikan orang lain sebagai orang Kristen. Enggak seperti itu. Beda mungkin kalau Muslim, misinya adalah untuk memurtadkan apakah Kristen atau siapapun itu untuk menjadi pengikut atau menjadi agama Islam. Kristen tidak seperti itu, Bang Suma. Kristen memberitakan kabar baik, namanya Injil.
memberitakan kabar keselamatan. Nanti kita bahas ya, menanggapi ini, menanggapi apa yang semua katakan tadi. Jadi Kristen itu adalah menyampaikan kabar baik. Kenapa? Manusia sudah berdosa sejak semula, yang saudara kutip dengan dosa warisan, memang sudah berdosa. Nah, kabar baik inilah yang hadir ke dunia lewat Yesus Kristus. Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, kini Allah itu yang maha pengasih, dia tidak mengasihi manusia dari jauh, dari surga sana, enggak. Allah yang tidak mampu dilihat oleh manusia, nanti ayatnya sebentar. Itu menyatakan diri dalam bentuk manusia dan berbicara manusia langsung. Jadi Yesus Kristus adalah bukti baik, adalah mengatakan kepada dunia, kepada manusia siapapun itu, baik Islam atau siapapun itu, bahwa Allah mencintai manusia. Mengapa dia mencintai manusia? Karena manusia sudah ada dalam kutub dosa. Apa itu kutub dosa? Manusia seharusnya mati. Mati bukan mati secara jasmani saja, tetapi mati kekal, artinya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tapi Allah kan maha cinta. Dia nggak membiarkan manusia yang dikasihinya mati selama-lamanya. Maka saya menggunakan kata ekstrim ya, kata ekstrim. Maka karena Allah tahu manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, karena manusia berdosa, maka Allah turun menjadi modal kesucian itu. Dengan modal kesucian itu, maka manusia dipulihkan menjadi suci kembali, sehingga manusia bisa kembali kepada Allah. Oke, yang terakhir, ya, begini Bang Suma, maksud saya, kalau teman-teman Muslim menjalankan misinya untuk menjadi pengikut agama, Kristen tidak. Anda tidak perlu menulis Kristen di KTP. Mau Islam di KTP, Hindu, Buddha di KTP, tujuannya bukan itu. Bukan sekedar menjadi umat. Tetapi kabar baik tujuannya adalah menyelamatkan Bang Suma. Oke, ini garis besarnya dulu. Silakan. Ya, Anda tidak menjawab pertanyaan saya gitu ya. Ya, suara saya kedengaran nggak? Ada, dengar, jelas. Iya, Anda tidak menyentuh pertanyaan saya, latar belakang penyaliban. Anda hanya melakukan kristenisasi di sini. Justru ketika Anda berbicara bahwa tidak ada kristenisasi, Anda sedang melancarkan aksi kristenisasi dengan mendoktrin dan mendogma di sini, jualan-jualan murahan yang tidak ada dasar pijakannya. Kemudian yang kita permasalahkan di sini adalah kita sudah tahu Kristen itu menurut Kristen agama yang menyelamatkan. Oke, katanya kan gitu. Maka muncul pertanyaan ini dan tolong dijawab, apa yang melatar belakangi penyaliban? Kan saya tadi sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran, kitabnya orang Yahudi, mengatakan bahwa ketika ingin mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, maka yang dipersembahkan itu adalah hewan ternak. Apakah Yesus hewan ternak? Sudah berubah titel lagi penghinaan kalian kepada Yesus. Apakah Yesus Anda setarakan dengan binatang sampai dia harus menjadi korban persembahan dosa? Kalau tidak, tolong buka kemudian kebenaran itu mana? Ketika dikatakan bahwasanya penyaliban ini adalah untuk nebus dosa, kami harus tahu dong siapa yang menyalibkan dan siapa yang memerintahkan penyaliban tersebut. Bukankah santer kita dengar sesuai dengan data bahwa rencana setanlah yang kemudian ingin menyalibkan Yesus. Kalaupun itu ditolak, oke. Sekarang buktikan apa ahli kitab menyalib Yesus, yang melatar belakanginya apa? Ahli kitab loh, bukan Kristen. Ahli kitab yang punya kitab. Apa yang melatar belakangi mereka ingin menyalib Yesus? Tolong dijawab. Kalau terkait dengan kristenisasi, terkait dengan pemurtadan, Anda mengatakan Islam dan Kristen itu sama. Maaf, Islam hanya diseru untuk menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan kebenaran. Islam diajarkan bukan dengan cara-cara tipuan. Sementara di agama kalian ditopang oleh dalil, boleh.
boleh mengajarkan tentang Yesus dengan cara menipu, mengelabui, berpura-pura. Filipi 1 nomor 18. Tetapi biar bagaimanapun, terkait dengan Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, ataupun jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Kalau di Islam nggak boleh. Tidak boleh. Di Islam hanya ditugaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hanya diperintahkan untuk menyampaikan Islam. Kamu mau terima silakan. Anda tidak mau terima tidak apa-apa. Itu hak Anda. Tapi kalau di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa. Coba. Itu perintah itu. Kalau dijadikan itu perintah. Harus menjadikan. Kalau kamu tidak menjadikan ya berdosa. Kalau di Islam ada enggak? Islamkanlah seluruh bangsa. Ada enggak? Enggak ada. Beritakanlah, sampaikanlah, serukanlah manusia. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang mukmin. Orang kafir tempatnya di neraka. Mereka yang mau kafir silakan. Mereka yang mau beriman silakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditorehkan oleh Tuhanmu. Barang siapa yang beriman silakan. Barang siapa yang mau kafir juga silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tapi kalau di agama Anda, jadikanlah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah. Nah, apa itu? Itu perintah. Itu penegasan. Kalau Anda tidak menjadikan, kalian berdosa. Maka kalian harus menjadikan dengan cara apapun. Berpura-pura, mengelabui, menipu. Yang penting dunia menjadi Kristen. Itu mandat amanat agung. Makanya nggak usah lagi malu-malu mengakui, ya memang misi kami mau mengkristenkan. Lu mau apa? Bilang aja kayak gitu. Sekalian aja kayak Belanda gitu loh. Apa? Mau masuk Kristen atau tidak? Kalau tidak aku tembak nih. Itu aja. Nggak usah malu-malu, sok cantik, sok paten. Karena itu sudah amanat. Nah, kami yang menjadi korban ini, menjadi sasaran tembak kalian untuk kalian murtadkan, bertanya, tolong dihargai. Tolong dihargai. Kami bertanya, oke, sebelum Anda murtadkan kami, sebelum kami dibaptis, tolong sampaikan kepada kami apa latar belakang orang-orang Yahudi sang pemilik kitab ingin menyalib Yesus. Apa latar belakangnya? Karena mau menyelamatkan orang Indonesia? Karena ingin menebus dosa orang Indonesia? Kalau iya, mari kita berpikir untuk murtad. Mari untuk kita berpikir untuk dibaptis. Tapi kalau ternyata tidak, berarti kalian ini perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan anak Adam. Jangan dipaksa. Anda harus menjelaskan ke kami. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Saya nggak mau. Kecuali Anda menjelaskan dan itu masuk akal secara data. Ayo. Ahli kitab, Mahkamah Agama, Imam Kepala, kemudian Mahkamah Agama, kemudian ahli Taurat, orang-orang Farisi. Apa yang melatar belakangi mereka mengambil tindakan untuk menyalib Yesus? Sederhana bukan? Ini sesi ketiga, silakan Anda jawab. Teman-teman, saya mengharapkan satu dialog yang jujur dari Suma tanpa framing-framing ya. Tapi saya menemukan banyak kata framing di sini ya. Dan playing victim. Jadi seolah itu merasa mereka itu adalah korban. Padahal mereka juga pelaku, teman-teman Muslim. Tapi saya tidak mau mengkristal di situ Sumaya. Tapi saya mau menanggapi dulu tentang narasi terakhir Anda, ya, soal murtad itu. Anda bilang kalau Kristen memaksakan. Bukankah teman-teman Muslim sering mengatakan itu murtadin? Kenapa mesti disebut murtadin? Kalau Anda tidak mengakui kalau bahwa Islam juga melakukan pemurtadan, bahkan dengan paksa, ya, itu khilafah. Buktinya Bang, buktinya dilampirkan buktinya kalau umat Muslim memaksa umat Kristen untuk murtad. Banyak, buktinya banyak. Saya nggak perlu paparkan di sini lah ya. Googling aja. Kalau enggak, kalau kita mau googling terus cari-cari buktinya, waktu kita tersita. Tetapi bohong kalau Anda tidak mengakui itu. Ya. Di mana itu Bang? Di mana ada kejadian? Silakan pemurtadan kan bahkan dilakukan dengan paksa. Kemudian, jadi gini. Iya, di mana? Di mana itu? Di mana? Sebentar ya. dulu.
banyak kok ya. Di mana pemurtadan terjadi? Bang Suma, saya tidak mau kalau kita perang data aja di sini nggak selesai. Kalau Anda berbicara gitu ya. Kalau Anda berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu sama halnya Anda ini cocoknya dijadikan rasul oleh orang Kristen, karena rasulnya orang Kristen itu berbicara tidak sesuai dengan fakta gitu. Begini aja. Jangan dipotong. Jadi Anda tidak mengakui bahwa ada teman-teman Muslim melakukan pemurtadan terhadap orang Kristen? Silakan, saya tidak mengakui itu. Saya tanya aja dulu. Anda mengakui saya tidak mengakui pemurtadan? Saya tidak mengakui. Dan itu tidak akan mungkin terjadi di Islam. Silakan Anda tunjukkan. Anda sudah jujur ya. Anda sudah jujur. Di mana silakan? Di mana ada pemurtadan? Di mana ada pemurtadan? Jadi teman-teman dengarkan ya. Dipaksakan. Silakan. Dengar dulu tuh. Gantian dong Suma ya. Jangan dulu panas ya. Jangan dulu panas. Ya Anda kan bertanya. Sekarang saya tanya sama Anda. Silakan Anda tunjukkan di mana pemurtadan yang terjadi. Silakan. Jadi begini. Sudah kan saya hanya bertanya. Tapi Anda tidak mengakui, meskipun banyak beredar di komal-komal Anda mengatakan banyak, mana? Buktikan, buktikan satu aja dulu. Yang dimurtadkan, termasuk di mana orang Kristen dimurtadkan? Teman-teman, dengarkan, di komal Anda ada juga. Siapa orang Kristen dimurtadkan? Yang Anda sadarkan. Tidak bisa binatang itu dipaksa menjadi manusia. Di-mute dulu, di-mute dulu. Sudahlah, entar. Tidak mungkin ada binatang bisa dipaksa menjadi manusia. Gak ada itu binatang bisa dipaksa jadi manusia, nggak ada. Anda dimulai dulu. Tidak mungkin binatang bisa jadi manusia, nggak mungkin. Dipaksakan menjadi manusia itu nggak mungkin. Kecuali binatangnya membuang kemudian tipikal karakter kebinatangannya lalu menggunakan akal, baru bisa menjadi manusia, baru bisa menjadi lari dari pernyataanmu sendiri Bang Suma. Tapi banyak manusia lemah dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan. Yang dibinatangkan itu fakta, itu real. Saya sendiri 2-3 malam yang lalu mensyahadatkan satu keluarga. Diam dulu. Saya sendiri mensyahadatkan 2-3 malam yang lalu. Saya syahadatkan binatang yang masuk menjadi manusia. Syahadatkan satu keluarga. Kemudian datang tokoh-tokoh binatang yang lain untuk kembali memurtadkan orang yang sudah jadi manusia tersebut. Paham kau? Sekarang giliranmu tunjukkan kepada saya di mana umat Islam memanusiakan binatang secara paksa. Silakan. Kau tunjukkan videomu di mana ada umat Islam memanusiakan binatang. Coba tunjukkan ke saya. Di mana itu? Binatang yang mana yang pernah dimanusiakan oleh umat Islam dengan cara paksa? Nggak ada. Rata-rata binatang ini, kalau mereka sudah sadar dirinya binatang, mereka menggunakan akal. Kemudian mereka menjadi manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi jangan kau fitnah, brother. Jangan kau fitnah. Umat Islam itu tidak ada memaksakan binatang untuk jadi manusia. Nggak ada. Binatangnya kita sampaikan, gini loh, kalau kau terus-terus jadi binatang begini. Akhirnya dia sadar binatang ini, kemudian menggunakan kemanusiaannya untuk berubah kembali kepada fitrahnya menjadi manusia. Paham? Jangan kau tuduh kami mau memanusiakan binatang. Nggak ada itu. Kami hanya menyebarkan di antara binatang-binatang ini ada yang tersadar sampai mereka mau kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Camkan itu baik-baik. Teman-teman, saya agak kecewa juga dengan semua ini ya. Sebenarnya saya suka dengan logikanya. Cuman kamu yang logikanya. Kamu tidak logika soalnya. Tetapi ketika berhadapan saya, kamu memberikan informasi banyak kemudian binatang yang dipaksa menjadi manusia. Tapi kamu tidak bisa membuktikan. Bukti itu mana? Mana buktinya? Saya kecewa. Mana buktinya? Mana? Mana buktinya? Objektif dong ya. Berlaku adil waktunya. Jangan Anda cuma ngoceh terus, saya dipotong-potong. Nggak boleh begitu dong ya. Kalau Anda mau jujur di rumah, bro. Kalau adil itu open cam, Bang Zuma open cam. Anda open cam. Ya, Anda aja open cam. Gimana sih Anda ini? Biar adil. Oke lah, sudah dengarkan. Jangan kejang-kejang dulu ya. Saya lagi menghadapi guru Anda, ya.
Jadi Suma, kamu banyakin dengan friendly ya. Jadi Anda tidak berdialog dengan jujur ya. Anda tidak mana datanya? Anda katakan bahwa banyak binatang yang dipaksa jadi manusia. Mana datanya? Enggak, sabar dulu, jangan kejar di situ. Datanya? Sabar Suma, jangan tegang dulu. Enggak bisa. Jangan tegang dulu. Anda cuma congor kalau begitu. Mana buktinya? Islam memanusiakan binatang dengan cara paksa, mana? Mana? Ada? Saya membuktikan arti Anda itu ya bohong, banyak bohongnya ya. Benar kan? Akan buktikan banyak bohongnya ya. Tentang pemurtadan dulu ya, fokus Bang Suma. Nanti saya jawab semua pertanyaan Anda. Jadi begini, si Bang Suma ini playing victim. Jadi seolah dia yang tersakiti. Kenyataannya tidak seperti itu. Contoh soal pemurtadan. Teman-teman, apakah teman tahu tidak? Jika orang sudah menjadi Islam, dari Kristen, Hindu, Buddha ataupun jadi Islam, ketika dia murtad kembali, dia meninggalkan Islam, apa risikonya? Mati. Ancamannya mati. Pertanyaan saya Bang Suma, siapa yang kejam di sini? Tadi mana dalilnya? Lalu mana dalilnya? Jangan potong, jangan kejang-kejang, jangan kejang-kejang Suma. Jangan kejang-kejang Suma ya. Nggak perlu terlalu banyak itu. Silakan. Kalau kita mau buka kadar, ya mana? Buktikan dulu. Waktu kita buktikan di sini, dulu dong. Makanya jujur aja Bang Suma. Mana ya? buktinya? Mana saya buktinya? Sportivitas mana buktinya? Anda di dalam berdiskusi, ya. Mana buktinya? Saya nggak mau begitu ya. Jadi kita perang data loh, perang bukti di sini. Itu memang kau ngomong perang bukti, tapi congormu aja nggak ada datamu mana, kuceluk. Dasar botol. Sebentar, jangan kejang-kejang dulu. Buktinya? Cuma alasan di data. Jangan. Loh, buktinya mana? Datanya mana? Saya sebentar. Saya dari tadi dengerin. Guru saya sopan menanggapi kamu. Guru saya sopan menanggapi kamu. Guru saya sopan nanggepin kamu, giliran kau ngoceh, kau nggak ada data, kuceluk. Dasar botol kali kau, diam dulu kau. Macam mana pula kau? Dasar botol, diam dulu ya. Enggak sih. Jangan turun sendiri, saya turunkan. Iya, silakan. Selamat sore. Guru kita sopan loh, Kang Satria. Guru kita sopan loh, bertanya enak, santai. Kok dianggap kejang-kejang? Matamu buta rupanya. Udah open cam dipikir kejang-kejang. Sini dekat kok tampar mulutmu. Lanjut, Guru Afan, Guru. Ya, Bang Ben. Selamat sore, Bang Ben. Jadi, saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Jaringan saya berat ya? Iya, jaringan Gurunda agak berat, Gurunda. Betul. Coba tes ini, kan, di close cam dulu, nanti dinyalain dulu Gurunda. Di close cam terus nyalain lagi Gurunda kameranya, coba. Oke. Ben, naik lagi Ben. Aduh, katanya sehat, mau kita obatin semuanya. Ya, selamat sore Bang. Ya, Bang Eli, enggak, Bang Eli sehat apa masih sakit? Sehat, Bang. Sehat. Kalau sehat berarti bisa menjelaskan latar belakang penyaliban ya, Bang? Semampu saya, oke, saya bisa, Bang. Oke, silakan, Bang. Kita harap Anda sehat. Baiklah, semuanya selamat siang. Jadi, secara Kristen, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang penyaliban. Karena judulnya ini latar belakang penyaliban ya. Jadi latar belakang penyaliban Yesus Kristus adalah, dengar semua? Dengar Bang, nggak usah gelagapan Bang, santai aja, lanjut. Siap langsung. Berarti latar penyaliban Yesus Kristus dalam agama kami Kristen itu ada gabungan dari motif politik, keagamaan, dan ilahi. Tentunya Yesus disalib oleh bangsa Romawi atas tuduhan pemberontakan yang dianggap mengacu
atas otoritas Yahudi yang memicu pengadilan dan hukuman mati. Dari sudut pandang keagamaan, penyaliban dipandang sebagai rencana Tuhan ataupun ilahi untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan kekal. Meskipun iblis juga berupaya untuk menghancurkan Yesus. Adapun alasan politik dan keagamaan, yakni pertama, tuduhan makar. Yesus ditangkap setelah dituduh sebagai raja orang Yahudi yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Romawi. Dan juga konflik dengan otoritas agama. Tindakan Yesus seperti mengusir para pedagang dari bait Allah dianggap sebagai penghujatan dan pelanggaran hukum Taurat oleh pemimpin agama Yahudi yang akhirnya membawanya ke pengadilan. Dan pada terakhir adalah pengadilan dan vonis. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan, ia akhirnya menjatuhkan hukuman mati melalui penyaliban atas tekanan dari para pemimpin agama Yahudi. Jadi Pilatus itu adalah gubernurnya Romawi pada saat itu, dan persetujuan dari Herodes. Herodes adalah rajanya. Ada juga alasan ilahi dan teologisnya, Bang. Dari penebusan dosa, penyaliban Yesus dipandang sebagai tindakan pengorbanan yang dilakukan atas kehendak Allah untuk menebus dosa manusia. Seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama, di mana kurban hewan digunakan untuk perbuatan dosa. Ini aku jadi baca sih. Kok kenapa baca, Bang? Oke, kembali lagi Bang Juma. Bang Juma kan pernah tadi ngomongkan. Bang, kenapa baca tadi? Itu baca itu, saya tahu baca di mana itu. Kan kita bicara dah. Jadi dipotong-potong lagi. Oke lah, kalau kayak gitu saya omongkan. Bang Juma tadi ngomong tentang konsep pengorbanan itu adalah. Ya, silakan Kurunda monitor. Cek suara saya udah kedengaran teman-teman. Sorry di tempat saya jaringan agak gangguan. Suara saya kedengaran nggak ini? Aman Kurunda, aman. Udah kedengaran ya. Oke. Gini, dengar saudara yang dari siap. Baik. Yang dari Kristen tolong disimpulkan aja dulu. Mohon diulangi kesimpulan latar belakang para ahli kitab nih. Ahli kitab mau menyalib Yesus itu apa? Silakan. Ahli kitab di Bang ya. Iya. Yang pertama dulu, karena Yesus memberikan ajaran-ajaran baru yang tidak diterima oleh kerajaan Romawi pada waktu itu. Bisa kasih data kalau itu yang menjadi latar belakang penyaliban? Yesus kan datang ke bait Allah di Romawi, Bang. Kalau datanya ayat Alkitab Yesus ke Romawi. Kapan itu? Ayo. Pertanyaan tadi ulang, Bang. Iya. Apa latar belakang ahli kitab ingin menyalip Yesus? Karena dia mengajarkan tentang ilmu dia mengajarkan hal-hal berbagai hal yang tidak disukai oleh orang yang tidak menyukai dia, Bang. Maksudnya? Bentar Bang ya, saya ambil datanya. Iya, silakan. Maaf teman-teman yang ada di YouTube, jaringan saya ada trouble, ada gangguan. Oke Bang, pertama dulu karena dianggap menentang otoritas keagamaan. Setelah itu menentang tradisi yang bertentangan dengan ajarannya, dan karena klaimnya sebagai anak Allah, Bang. Yang dianggap sebagai penghujatan oleh para pemimpin agama Yahudi.
Itu aja. Secara ringkas itu aja, Bang. Oke, artinya bahwasanya kami umat Islam yang menjadi sasaran pemurtadan ini tidak bisa mendapatkan alasan karena dosa kami akan ditebus ketika kami masuk Kristen. Begitu kami masuk Kristen, dosa kami ditebus oleh Yesus, itu tidak bisa kami temukan benang merahnya antara orang ahli kitab. Kristen ini kan muncul belakangan, dan Kristen sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu berasal dari Yahudi. Yahudi dalam hal ini adalah ahli kitab. Yang dijajakan oleh Kristen adalah penyaliban sebagai simbol keselamatan manusia. Nah, kami ingin kemudian dijadikan sebagai pengikut Kristus. Kami bertanya dong, apa latar belakang penyaliban ini terjadi? Benarkah ketika kami kemudian dimurtadkan, dosa-dosa kami ditebus berdasarkan dengan dasar awal pijakan ahli kitab menyalib Yesus, sama seperti ketika mereka menyalib domba atau lembu atau sapi adalah untuk nebus dosa? Kata Kristen, hanya cukup satu korban sekali saja, yaitu Yesus, maka dosa dunia akan dihapuskan. Pertanyaannya, benarkah ahli kitab, sang pemilik kitab, sang tuan rumah, sang ahli tentang kitab perjanjian lama menyalib Yesus untuk menebus dosa-dosa dunia? Di mana latar belakang itu bisa kami temukan? Kalau yang tadi saudara mengatakan dia bertentangan dengan agama mereka, kemudian dianggap kemudian menghujat Tuhan mereka. Mana yang kami butuhkan bahwa dosa ditebus yang melatar belakanginya sebagai pijakan ahli kitab menyalib Yesus? Silakan. Oke Bang, tadi kan kita bicara tentang pengorbanan, karena Abang juga korban itu katanya hewan. Jadi sedikit saya ceritakan tentang kejadian 22, yang dimana Abraham ataupun Ibrahim di Muslim juga pernah ingin mengorbankan anaknya manusia yang tunggal, yang kemudian Allah mengubah itu. Jadi pertama juga Tuhan ataupun Allah merencanakan bahwa anak Ibrahim ataupun anak Abraham agar dikorbankan, yang bernama Ishak, tapi diganti. Itu rencana oleh Tuhan, masih rencana oleh Tuhan. Jadi kembali lagi untuk bagaimana latar belakang penyaliban tadi, Bang, ya. Kembali lagi, pengorbanan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dibilang manusia yang tidak pernah melakukan satupun kesalahan. Bahkan tidak ada ahli-ahli yang dapat membuktikan bahwa Yesus pernah melakukan dosa. Sama sekali tidak pernah. Bahkan sampai detik ini, manusia ataupun umat itu tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti semua melakukan dosa. Jadi orang Kristen, orang umum Kristen itu percaya bahwa orang yang suci adalah orang yang mengorbankan orang yang tidak suci demi masuk di kerajaan surga. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Gini, saudara, kalau di dalam kaidah Islam, karena lagi-lagi ini persinggungan agama antara Islam dan Kristen. Kalau di Al-Quran terkait dengan Nabi Abraham atau Ibrahim, mempersembahkan atas perintah Tuhan anaknya. Dikatakan dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sama kejadian 22 nomor 1. Tujuan Tuhan minta anak Abraham adalah ujian. Jadi hanya ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Apa yang terjadi terhadap Abraham, Ibrahim itu ujian Tuhan, bukan untuk nebus dosa. Begitu juga kejadian 22, bukan untuk nebus dosa, hanya ujian aja. Abraham dicoba oleh Tuhan, lalu kemudian diganti. Setelah diganti, itu menjadi syariat dalam Islam. Fasholli lirabbika wanhar. Perintahnya berkurbanlah, berkurbanlah. Sama seperti di dalam Imamat 1 nomor 2. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4, berkurban sesuai dengan yang diperintahkan oleh para nabi, yaitu binatang ternak.
Nah sekarang Kristen muncul nih. Kristen itu bukan otoritas Yudaism, bukan otoritas kemudian penganut ajaran Yudaism. Otoritas yang muncul di kekristenan itu adalah penganut ajaran politeism yang diajarkan oleh orang-orang Roma berdasarkan kekuatan oleh kekaisaran Romawi pada masa itu. Berubah seketika menjadi kurban itu adalah manusia, bahkan Tuhan katanya, yang turun ke bumi untuk menjadi korban. Sekarang kunci kebenaran agama Kristen ini dan kebenaran ajaran agama Islam ini, tolak ukurnya di dunia apologet, baik itu Islam dan Kristen, ada pada titik sejarah di mana TKP itu terjadi dan juga pelaku-pelakunya. Maka di mana itu? Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa makaru makarallah. Orang-orang Yahudi pada masa Isa alaihissalam melakukan makar. Latar belakangnya hanya karena kebencian, bukan karena dosa waris. Mereka para ahli kitab yang mengetahui tentang kitab Yesaya, yang mengetahui tentang kitab Daniel, yang mengetahui tentang kitab Yeremia, Hosea, Yehezkiel, Keluaran, Kejadian, tidak menjadikan kitab mereka sebagai acuan dasar untuk alasan menyalibkan anak orang. Semata-mata karena hanya unsur politik ekonomi. Lalu kenapa bisa berubah menjadi penebusan dosa? Untuk menyadarkan para misionaris agar jangan macam-macam dengan umat Islam di Nusantara ini, maka kami bertanya, minta kemudian pertanggungjawaban. Mana dasar pijakannya penyaliban itu berdasarkan dengan jualan Kristen? Mana? Masuk Kristen dosa ditebus? Mana? Di mana kemudian ahli kitab, sang pemegang kitab yang menjadi biang kerok keributan antara Yesus dengan ahli kitab pada masa itu adalah cakupan dari isi kitab mereka, yaitu kitab Tanakh. Sedangkan ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala, bahkan imam yang paling tertinggi kedudukannya pun tidak ada menyentuh bahwasanya mereka sepakat menyalib Yesus untuk tebus dosa mereka sesuai dengan apa yang tertuang dalam kitab mereka. Belakangan baru muncul Kristen sosokan, belagu, sok pintar, sok tahu, sok paten, sok cantik. Dosa itu ditebus dengan darah Yesus di atas tiang salib. Orang yang bahlul mungkin bisa percaya. Kami nih yang menjadi sasaran tembak pemurtadan bertanya, ayo tunjukkan kepada kami, mana datanya? Ahli kitab menyalib Yesus untuk dosa dunia. Di mana ahli kitab berkumpul dan berkongkol sepakat membunuh Yesus untuk dosa dunia? Ada. Tunjukkan kepada kami, silakan. Bisa dibuka Roma 3 ayat 25 sampai 26. Yang saya tanya bukan keinginan Paulus, saudaraku. Yang saya tanya ahli kitab. Ahli kitab orang Farisi, para eksekutor. Anda boleh lihat di dalam Matius 27 nomor 18. Raja pada saat itu, Gubernur Pilatus mengatakan kesimpulannya, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu karena dengki. Ayo, karena dengki, bukan karena dosa waris yang dikarang-karang kemudian belakangan seperti Roma, kemudian Galatia. Yang kita pijak sekarang ini adalah Islam Kristen berlomba nih mencari akar permasalahannya ketika bertemu di dunia diskusi seperti ini. Pilatus mengatakan, Gubernur Pilatus nih, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Apakah orang bisa diselamatkan karena pembunuhan terhadap orang yang berdasarkan asas kedengkian? Bisakah kita selamat dengan cara membunuh orang yang hanya karena dengki? Ini yang menjadi dasar pijakan. Tolong tunjukkan, ahli kitab ini bukan main-main, bukan pendeta, bukan pastor. Mereka ahli kitab, mengerti bahasa Ibrani. Mereka yang berkarya kemudian sehingga muncul buku Talmud sebagai tafsir dari kitab mereka. Mana dasar pijakan itu? Oke lah, kami se-Indonesia akan pindah ke Kristen. Di Kristen enak, gak ada larangan. Semua boleh. Di Kristen itu nggak ada yang haram di Kristen. Cuman ke gereja menyanyi 1 kali seminggu, selamat, masuk surga, nggak ada siksaan kubur. Begitu mati langsung terapak, langsung masuk surga. Kami mau. Tidak perlu kami susah-susah 5 kali sehari sujud.
Tidak perlu kami membatasi perut ini untuk tidak makan. Tidak perlu untuk tidak makan hal-hal yang mengenakkan menurut agama Kristen. Tidak perlu. Tidak perlu kami puasa sebulan penuh. Tidak perlu kemudian kami ini sedikit lagi dipanggil lagi saya sholat. Tidak perlu. Cukup saya hidup ala binatang, bebas, tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan prosesi-prosesi yang disusun-susun sendiri, bukan karena firman Tuhan. Tetapi dengan dasar buktikan kalau Kristen itu agama benar dengan melihat unsur utama. Apa unsur utama itu? Sejarah tertulis di mana orang Yahudi ahli kitab menyalib Yesus untuk menyelamatkan dosa dunia. Jangan bawa Roma. Roma itu sebuah catatan tertulis yang ditulis oleh pendiri agama Kristen untuk jemaat di Roma. Roma 1 nomor 7. Kitab Roma ditulis untuk jemaat yang ada di Roma, bukan untuk seluruh dunia. Jangan bawa itu. Dan kitab Roma ditulis tahun 56. Saya tidak butuh itu. Saya butuh di TKP para ahli kitab mengeksekusi mati Yesus karena ingin menyelamatkan dosa-dosa orang di dunia, termasuk Bang Suma, termasuk Nabi kami Nabi Muhammad, termasuk semua para ulama ustadz. Gereja akan ramai karena kita akan berpindah ke sana. Bila mana Kristen tidak menutupi apa yang terjadi yang sebenarnya. Maka tugas Kristen hari ini mendudukkan persoalan pada titik dasar. Apa yang melatar belakangi ahli kitab ingin menyalib Yesus? Politik atau karena dosa? Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma atas semuanya. Jika kita bicara tentang ahli Bang, dan aku tidak bisa membacakan surat Roma, Alkitab ini tidak ditulis oleh pendeta. Alkitab ini ditulis oleh siapa? Para ahli, orang yang sudah ahli, yang bertanggung jawab menulis ini. Sejarah. Jika saya tidak bisa membacakan Roma, Bang, lantas bagaimana saya menunjukkan tentang bagaimana sikap ataupun Yesus akan menjadi penembus dosa-dosa manusia? Saya sedikit aja membicarakan tentang Roma, Bang, untuk menyambungkan kembali konsep penyaliban. Jadi saya buka Roma 3 ayat 25 aja, Bang, ya. Sedikit. Silakan. Roma 3 ayat 25 begini firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ketika penyaliban Yesus Kristus dijalankan, dia eksekusi, maka darah dari Yesus Kristus itu adalah untuk menebus ataupun menebus dosa-dosa yang telah terjadi kepada manusia. Untuk menyambung itu semua, Bang, Alkitab ini adalah, yang menulis Alkitab ini adalah seorang ahli, bukan seorang pendeta, bukan seorang pastor, bukan. Alkitab ini ditulis oleh para ahli, dan tidak main-main. Kitab suci untuk dimain-mainkan, ditulis tanpa ada sejarawan. Alkitab ditulis secara sejarawan, dan itu sudah membuktikannya. Darah Yesus Kristus adalah darah untuk mengorbankan umat manusia. Itu sudah jelas di Roma 3 ayat 25 sampai 26. Yang menuliskan itu adalah ahli kitab. Mau setelah ataupun sebelum Yesus dieksekusi, sudah tertulis. Terima kasih. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah upaya kemudian. Karena Roma inilah yang digunakan untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Paulus. Itu betul itu. Tapi yang saya pertanyakan di sini, yang umat Islam pertanyakan di sini,
latar belakang penyaliban Yesus apakah sesuai dengan apa yang dijajakan oleh Paulus? Dengan darahnya semua bangsa, dia Kristus telah ditentukan oleh Tuhan, bla 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 dan seterusnya. Itu Yesus yang mengatakan. Ingat Bang, ingat. Tuhan menyatakan diri kepada Adam, lalu menyatakan diri kepada Abraham. Abraham menjadi bapak para nabi, bapak sebagian bangsa besar manusia. Dia melahirkan anak Yishmael, Yishak, lalu turun kemudian menjadi Yakub dan ke-12 suku anak-anaknya, menjadi besar mereka. Tetapi ketika Paulus mengatakan telah ditentukan oleh Tuhan untuk menebus dosa dunia, itu sudah pasti tertulis di kitab-kitabnya orang Yahudi sebelumnya, karena sudah ditentukan. Tapi fakta itu tidak ada. Maka muncul, janganlah ke dalam kitabnya Nabi Musa terlalu jauh. Janganlah kepada Daud terlalu jauh. Jangan kepada Salomo terlalu jauh. Jangan. Kepada keadaan Yesus di zaman itu aja dulu. Siapa yang tampil di depannya Yesus? Ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama malah, imam-imam kepala malah mengeksekusi Yesus. Apakah berdasarkan amanat Roma untuk dosa dunia? Lihat, baca, teliti. Apa yang melatar belakangi para ahli kitab? Yang kata Paulus sudah ditentukan oleh Elohim, berarti sudah ada di kitab. Siapa ahli kitab tersebut? Orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli kitab, ahli Taurat. Tanya kepada mereka, hei kalian, benarkah kalian menyalib Yesus untuk dosa dunia? Apa jawaban mereka? Tidak. Di mana itu bisa kita temukan? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Banyak orang yang datang melawat Maria setelah mereka menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria. Lalu ada di antara mereka orang Farisi datang melaporkan kepada ahli Taurat, melaporkan kepada imam-imam kepala, melaporkan kepada mahkamah agama. Sampai mereka berkumpul, apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, orang mati aja bisa dibangkitkan. Bahaya Yesus ini. Yesus ini bahaya. Orang buta dari lahir bisa disembuhkan. Bahkan orang lumpuh pun bisa dibuat berjalan. Kalau kita biarkan Yesus begini terus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Kalau orang semakin banyak percaya kepada Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Kekhawatiran itu muncul. Ini di tengah-tengah pergolakan antara Yesus dengan muridnya dan orang yang menolaknya. Apa yang harus kita lakukan? Yesus ini semakin hebat, semakin jago memperlihatkan mujizat di tengah-tengah umat. Sementara kita tidak bisa apa-apa. Dan umat semakin banyak percaya kepada dia. Kalau itu sampai terjadi, kita biarkan ini terjadi, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itulah latar belakangnya kenapa mereka ingin menyalib Yesus. Maka imam kepala tahun itu juga berkata kepada mereka, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu adalah lebih baik satu orang Yesus mati demi untuk menyelamatkan bangsa kita. Maka sebagai imam kepala tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat. Apa nubuatannya? Titik 2. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Demi untuk bangsanya tidak dirampas penjajah Romawi. Nomor 53-nya, maka mulai sejak saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Titik. Itulah latar belakangnya Yesus disalib. Mana dosa warisnya? Itu buatan gereja. Mana nebus dosa dunia? Buatan gereja. Dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya, karangan gereja. Mana dosa Adam?
membuat anak-anaknya, keturunannya berdosa. Itu karangan gereja untuk menipu orang lain, supaya orang yang sudah banyak dosanya, kayak Pak Bom-Bom, dosanya lebih besar dari badannya, putus asa. Mau gimana nih? Oh, ada Yesus yang menebus, masuk Kristen, dah selesai urusan. Selesai urusan. Lina tidak jaya mengajak berondong Muslim untuk melakukan persinahan seks bebas. Apa alasannya? Di Kristen boleh bebas seks bebas boleh, karena sudah diselamatkan Yesus. Itu makanya dijual Yesus ini. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dengan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah ini. Mungkin Anda akan mengatakan, oh tidak, kita kan tidak ada manusia suci, hanya Yesus yang suci. Terus apa hubungannya dengan kalian kalau Yesus sendiri yang suci? Oh dia harus menjadi korban. Kata siapa? Siapa yang ngajarin? Sedangkan ahli kitab, yang punya ajaran, yang keturunan para nabi, yang disebut ahli kitab, yang disebut orang Yahudi, yang disebut orang Israel, mereka berkongkol menyalib Yesus semata-mata karena keserakahan, takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Titik. Lalu dari mana urusan penebus dosa ini? Dari Roma, sang penipu. Silakan. Silakan Bang. Oh ya, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Untuk menjawab kembali, sebelum terjadinya penyaliban Yesus Kristus, Yesus dan ke-12 muridnya itu bertemu di sebuah perjamuan, dan Yesus memberikan sebuah cawan yang berisi anggur, dan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terletak di 1 Korintus 11 ayat 25 dan Lukas 22 ayat 20, yang mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku untuk ditumpahkan bagi kamu sebelum eksekusi penyaliban Yesus Kristus. Maka sebelum itu Yesus sudah memberikan tanda-tanda bahwa ia akan dihakimi, ia akan disalibkan. Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan, maka Yesus sudah mengetahui dia akan disalibkan, dan dia memberikan sebuah perkataan di ayat 25. Ia mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap apa kali kamu makan roti dan minuman cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, kira-kira untuk kembali lagi, sebelum adanya eksekusi penyaliban Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan sebuah pernyataan mungkin untuk ketika meminum, dan itulah darahku sebagai pengorbanan untukku bagi dirimu, umat-umat yang mempercayai aku adalah dia. Seperti itu kira-kira Bang. Terima kasih. Iya. Jadi di Al-Quran pun dikatakan, falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Jadi ketika kemudian Nabi Musa melihat pembangkangan kaumnya, maka Nabi Isa kemudian melakukan uji coba kepada muridnya. Man ansari ilallah. Diuji murid-murid ini. Sama seperti perjamuan terakhir itu. Itu Yesus sedang menguji. Inilah darahku. Darah yang dimaksud Yesus di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud itu roti.
Karena memang tradisi Yahudi itu seperti itu. Roti, anggur, roti, anggur, roti, anggur. Misa juga mereka roti, anggur. Bahkan ada hari raya roti dan seterusnya. Nah, Yesus mengatakan, inilah dagingku, inilah darahku. Kalau sudah ada dari dagingku di situ, yaitu roti, sudah ada kemudian darahku di situ, ngapain lagi kau khianati aku untuk kau serahkan kepada musuh? Maka Yesus melanjutkan, di antara kalian akan ada yang berkhianat kepadaku. Sudah kukatakan ini darahku, ini dagingku. Jangan lagi kau aniaya aku, jangan lagi kau hianati aku, jangan lagi kau persembahkan aku kepada musuh. Itu maksudnya. Makanya Yesus mengatakan, aku yang memilih kalian yang 12. Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Terkait dengan penyaliban, Yesus sudah merasakan itu kok. Falamma ahassa Isa, Nabi Isa merasakan adanya pembangkangan di tengah-tengah kaumnya terhadap dirinya. Nah, itu juga terjadi terhadap Yesus. Coba Anda baca Lukas 22 nomor 53. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, pengawal-pengawal imam datang kemudian menemui Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penjahat, penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku? Bukankah setiap saat engkau bersama dengan aku di bait suci? Tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi detik-detik penangkapan terhadap Yesus itu detik-detik kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu berkuasa setelah Yesusnya ini ingin disalibkan. Apakah Yesus bagian daripada kuasa kegelapan? Enggak. Makanya Yesus diselamatkan. Yang berkarya hari ini adalah kuasa kegelapan itu. Makanya dikatakan kemudian Yesus di dalam Yohanes 12, saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang saatnya iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar. Sekarang. Jadi saat itu kemudian Yesus sendiri mengatakan, inilah saatnya kuasa kegelapan, inilah saatnya iblis berkarya, inilah saatnya iblis keluar, penguasa dunia. Yohanes 14 nomor 30, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Kata Yesus, tidak. Sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti tidak berhasil disalib. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Latar belakang penyaliban hanya karena faktor ekonomi sosial. Ketika mereka berkongko-kongko ingin menangkap Yesus karena faktor ekonomi dan politik, apakah Tuhan Sang Bapa ini tinggal diam? Tidak. Makanya dia berdoa dalam Lukas 22 itu, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan atas kehendakmu, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa manfaatnya malaikat datang untuk memberikan kekuatan? Ya, untuk mengangkat Yesus ke langit. Kuasa kegelapan kemudian di belakang setelah Yesus terangkat itu berkuasa. Dia menguasai dunia. Saatnya dunia dihakimi. Saatnya penguasa dunia datang, dilemparkan keluar. Aku naik, yang datang penguasa dunia. Ketika penguasa dunia ini datang, dia mengaku sebagai aku. Maka aku berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku. Mereka akan mengatakan, akulah Kristus, dan menyesatkan banyak orang. Terjadi nggak hari ini? Terjadi. Kristen kemana-mana memakai nama Yesus Kristus. Nah, sekarang permasalahannya, tidak akan pernah kita temukan ada alasan ahli kitab menyalib Yesus karena dosa dunia. Ini keruntuhan Kristen di sini, keruntuhan gereja itu di sini. Kalau Kristen ini menggunakan akal sehat, maka mereka akan merenung dan berpikir dan mundur 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah untuk ke gereja. Ini tidak benar ini. Kenapa kita mengakui bahwa penyaliban untuk nebus dosa, sementara ini tidak ada dasar pijakan yang penyaliban terjadi karena penebus dosa dunia. Tapi kalau orang-orang ini sudah kepenuhan iblis di dalam hatinya, mereka akan berontak, mereka akan melakukan perlawanan dengan cara tipu-tipu muslihat yang lebih dahsyat lagi. Sekarang Anda pikirkan, bolehkah kami masuk Kristen dengan alasan yang tidak benar? Sedangkan kemudian Kristen mengusung keselamatan adalah karena karya penyaliban? Sementara karya penyaliban ini ternyata
selain rencana iblis, juga bukan karena dosa waris, melainkan karena hanya faktor politik ekonomi. Di mana data itu tertulis? Silakan Anda baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau Anda membawa Roma 3, tidak ada alasan penyaliban di situ terjadi. Itu hanya panen dari hasil karya orang-orang yang takut bangsanya dirampas. Roma itu hanya jualan, Galatia itu hanya jualan, menjual keadaan pada masa itu. Kenapa? Karena ketika Yesus dicoba oleh iblis, iblisnya tak berhasil. Maka iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Ketika Tuhan sudah mengangkat Yesus ke langit, iblisnya kemudian muncul mengatasnamakan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu Yesus? Bukan, saya bisa buktikan. Itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Sibilis Isis. Silakan. Abang juga sudah menerangkan tentang mujizat-mujizat Yesus, mujizat Yesus. Mujizat Yesus yang dia tidak pernah meminta kepada Allah Bapa atau apapun. Dia selalu mengatakan bahwa seperti dia memberikan makan orang-orang dan lainnya. Itu menyatakan bahwa mujizat yang dilakukan oleh dia sendiri pure dari dia. Ada alasannya? Saya bantah boleh? Oh silakan, boleh. Oke. Petrus murid terdekat yang diberikan tongkat estafet pengajaran untuk melanjutkan misi penginjilan, mengatakan di dalam khotbahnya Petrus 2 nomor 22, orang Yahudi harus tahu yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan Elohim untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Itu kata Petrus. Bagaimana menurut Yesus? Kata Yesus, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Kalau aku tidak melihat Bapa melakukan itu, maka aku tidak melakukan. Aku melihatnya dia merintahkan itu, maka itu yang aku lakukan. Yang ketiga, kesaksiannya Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang sekarang yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Yang keempat, terkait dengan ucapan Yesus yang sakti itu, bangunlah, dosamu telah ditebus, bangunlah, pergilah dari sini. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Jadi ketika Yesus mengatakan Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi faktanya dia mampu bermuncul. Oh, itu karena Bapakku yang melakukannya melalui aku. Jadi kita nggak bisa lari dari dalil. Tapi kalau doktrin, oh hebat, Yesus itu begini, itu doktrin, itu yang dijual. Sedangkan dasar pijakan penyaliban Yesus itu apa saja, kita bingung, saudara Kristen bingung menjelaskan itu. Apa latar belakangnya? Oh, supaya dosa ditebus. Simple kan? Di mana orang Yahudi? Ayo teman-teman, mari kita berkumpul. Ini sedikit lagi Paskah. Kumpul kita. Mana Yesus? Ada. Yesus sudah siap belum? Belum, sudah suruh dulu dia mandi kembang 7 rupa, mandi sumur 7 sumur, karena sebentar lagi apa yang ada di kitab kita, penggenapan dari penebusan dosa dunia. Yesus, apakah sudah siap? 2 jam lagi dong, bos. Oke, siapkan. Eksekutornya siapa? Para tentara Romawi. Apakah sudah siap? Sudah. Tombaknya sudah diasah belum? Sudah. Kalau begitu rendam air jeruk nipis biar pedis cepat mati. Oke bosku. Tiangnya mana? Ini bawa, jangan pakai tiang kayu jati, pakai yang kayu hitam supaya keren. Baik, siapa yang bertugas menulis tulis kata Indri? Yang ini si Fulan, si Bom-Bom. Bom-Bom tugasmu apa? Dia siapkan paku bang. Toko mana? Di Alfamart belinya. Beli paku yang 7 km panjangnya.
Seperti itu sekiranya benar nubuatan itu ada. Kenapa bisa demikian? Karena yang tahu tentang kitab Tanakh, yang mengerti tentang bahasa suci, bahasa Ibrani, yang mengerti tentang apa yang tertuang di dalam kitab mereka, tafsirannya, penjelasannya, cakupannya, uraiannya, mereka yang tahu, namanya ahli kitab. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, kurang apa lagi? Tidak ada bagian pendeta, pastor nggak ada. Pendeta, pastor datang-datang di situ. Selamat pagi, Pak Pendeta dari mana? Saya dari perwakilan kerajaan Roma. Kenapa Pak Pendeta? Ini Yesus sudah jam berapa ini? Mau disalib untuk dosa dunia. Oh iya ya. Pak Pendeta baca di mana? Lah di kitab kalian. Masa kalian ahli kitab? Saya pendeta yang hanya terjemah tahu. Apakah begitu? Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa Kristen itu melanglang buana leluasa seenak perut, seenak dewe, memaknai, mengartikan, mentafsirkan, memberikan kesimpulan terhadap kitabnya agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka hanya diberi terjemahan yang sudah tidak sesuai dengan kitabnya orang Yahudi. Mereka menggunakan terjemahan itu tanpa validasi, tanpa legitimasi, tanpa hak, tanpa ada kemudian kebenaran, di mana mereka ditugaskan untuk sebagai pelanjut daripada pengajaran kitab Yahudi. Yeremia 31:33, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak, Bani Bugis, Bani Makassar, Bani Sunda, Bani Jowo tidak ada di situ. Seenak perut, wah itu dia disalib karena untuk menggenapi nubuat. Matamu suwe, mana ada nubuat kayak begitu? Nggak ada. Yang lebih tahu nubuat itu ada adalah ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama. Mahkamah agama ini adalah kedudukan tertinggi di agama Yahudi pada zaman itu. Imam kepala apalagi. MPR, DPR-nya sudah pada ngumpul. Presidennya sudah ada di situ. Presidennya adalah Kayapas. Sebagai presiden, dia mengatakan, aku harus bernubuat saat ini juga. Lah baru mau bikin nubuat. Yesus harus mati untuk bangsa kita, agar bangsa kita tidak dirampas oleh Romawi. Selesai. Titik. Kristen gigit jari. Oh mama ternyata penyaliban dilakukan bukan karena dosa. Cuman hal ini tidak pernah dibuka oleh pendeta. Kalau hal ini dibuka, dibongkar oleh pendeta, mereka mau beli beras dari mana? Mereka mau dapat dukungan dana dari mana? Maka ini disembunyikan rapi. Yang disuarakan adalah Roma. Dengan darahnya kita selamat, dengan dagingnya kita bisa mendapatkan keberkahan. Itu aja terus. Kau bodohi seluruh bangsa terus. Giliran kita tanya apa dasar pijakannya, ahli kitab, sang pemegang kitab, sang landasan utama, muara kebenaran Kristen, menyalib Yesus. Bingung Cak Ayu. Gak ada dasar itu. Lalu masih mau melanjutkan misi pemurtadan. Oh sorry lade. Gak ada itu. Langkahi dulu para apologet Islam Indonesia, baru bisa memurtadkan umat Islam. Demikian. Saudara, kalau memang tak ada dasar pijakan ahli kitab menyalibkan Yesus berdasarkan dengan yang dijual gereja hari ini, sudahlah. Mending kita ngopi aja dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit wabarakatuh. sama Gurunda, Bang Suma. Iya Bang. Izin bolehkah untuk sebaik ini Bang Suma? Iya. Masih menempelkah sedikit hadiah itu? Iya. Gimana Bang? Syukurlah. Alhamdulillah. Nggak, aku pengen
itu saja Bang Suma. Mudah-mudahan Bang Suma tetap menempel di Bang Suma sebagai itu bukti bahwa saya mendukung apologet Islam Indonesia. Mohon izin untuk mohon izin Bang Suma. Masya Allah, Masya Allah. Masih tetap ya, alhamdulillah ya. Ada bang. Cuman saya lagi bukan di rumah ini. Cincin saya itu kalau saya pakai ketika saya kemudian ingin debat offline, karena itu spesial. Alhamdulillah aku satu cuman untuk menunjukkan bahwa aku mendukung dan saya harap bahagia begitu. Siap, Masya Allah. Iya. Ya sudah cukup Bang Suma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutejo, kau mulutnya lebar, tapi otakmu kerdil seperti otak cacing. Anak orang kau bikin jadi korban dosa lu. Kamu yang maling, anak orang kau korbanin. Tejo lah bejo. Sama dengan otakmu seperti otak walang sangit. Jadi dalang cocok sampean kuwi. Tak. Wes ngerti lek Tuhane Kristen kuwi adalah manusia yang namanya Yesus Kristus, lahir dari Bunda Maria. Kok jek po eyel ae. Jane salah iki lho apa? Sampeyan kok iya. Tak ada yang salah Sutejo. Lah ya kuwi kok po eyel ae lho. Tapi yang salah itu adalah otakmu, Nduk. Duh, itu loh 1 tahun. Itu 1 tahun. Otakmu yang salah. Loh, kok otak diberikan itu untuk berpikir toh. Tapi kok otak dipensiunkan? Piye? Generasi, menggarek lanjut nih. Kok generasi piye? Lho sing zaman saiki lho kuwi muncule wis ratusan tahun yang lalu. Iya sampean. Matamu suwe. Iki adalah doktrin dogma. Itu dogma, Tejo. Kamu mabuk agama, Nduk. Loh, agama itu harus laras dengan akal. Kalau selaras dengan akal itu edan, namanya edan. Sudahlah. Pentenan. Wong kabeh iki umume kuwi arepe nyembah Gusti Allah Sang Pencipta. Lah, lek zaman-zaman biyen kuwi sing iso nyembah Allah Sang Pencipta iku mung para nabi. Lek menungso kuwi mu isone nyembah iki ning Tuhan sing paling dekat, ya kuwi Tuhan sing nyata. Lek langsung nyembah Yang Maha Kuasa ora teko, masalahe pangkate duduk nabi, pangkate manusia. Ha iki bedone. Waduh, melaku ngancele wedus Tejo. Lah sampean langsung ae arep nyembah seakan-akan Yang Maha Kuasa. Lah sampean iki mung manusia, duduk nabi. Apa roh omongane Yang Maha Kuasa? Ayo. Piye? Lah wong Yesus iki cuma nabi toh. Loh, justru kuwi Yesus menyembah langsung ning pada Yang Maha Kuasa. Lah terus kenapa sampean nyembah Yesus? Loh, yo iya kan jalur langsung Yang Maha Kuasa harus jadi nabi baru tembus. Kalau nyembah kepada Yang Maha Kuasa bukan nyembah kepada Yesus. Loh, dalane terah kuwi gak iso arep langsung, wong kudu suci dhisik. Padha kaya nabi pangkate. Gak bisa.
Ora iso. Iya dong, contohnya Yesus nyembah kepada pencipta, situ nyembah ciptaan piye to, Mas? Kurangi makan kutu tejo. Padane iku padha karo patuh karo jenenge junjungan pimpinan komandan kuwi. Pimpinan komandan mengajarkan menyembah kepada yang di atas, bukan menyembah kepada yang dia yang ada di salib. Ya ora mampu Bang, ora tembus. Kan diajarin toh, diajarin zaman dulu menyembah kepada yang pencipta. Cukup mengatakan Tuhan, iya Tejo, aku ingin menyembahmu Tuhan. Silakan Tejo. Lawang sudah. Penyembahan yang diajarkan Yesus itu piye caranya? Sujud, ruku, takbir, memuji Tuhan, memuliakannya, bukan menyembah kepada anak orang, Jo. Lho takdir kaya ngono lho piye maneh arep ngrubah tatanan dunya ya ora iso. Lah Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada aku, sampean juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Itu kata Yesus. Yesus melakukan apa dalam sehari-harinya toh? Dia melakukan prosesi gereja, Pak, prosesi Maqdis, sinagoge. Laku prosesi sinagoge masuk di sono, kudu sunat dulu, Jojo. Ya kan zaman biyen. Saiki zamane wis beda kuwi. Oh, enggak bisa. Lek biyen kuwi sinagog, lek saiki makanya Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaan sampean itu enggak lebih baik dari ahli Torah, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Syaratnya pertama, kamu harus punya agama. Yang kedua, agamamu itu kudu wajib lebih sempurna dari ahli Taurat. Nah, dua syarat ini itu tidak dipenuhi oleh Sutejo. Yang pertama, konon Kristen iki bukan agama. Mungkin dia yayasan kelompok tani, atau mungkin itu organisasi kependudukan, aku nggak tahu. Yang pasti orang Kristen secara otoritas mereka mengatakan bahwa Kristen itu orang agama. Lalu kalau orang agama lalu apa? Partai. Jadi nomor satu aja Kristen nggak lolos masuk surga. Kata Yesus, ada dua syaratnya masuk ke surga itu. Yang pertama, orang harus memiliki agama dulu. Yang kedua, agamanya itu harus rapi, harus teratur, dijalankan dengan telaten. Kalau tidak memenuhi dua syarat itu, ke laut aja, Tejo. Itu ucapan Yesus loh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Kristen bukan agama, enggak memenuhi syarat. Hindu, agama Hindu, boleh. Apakah Hindu lebih baik daripada ahli Taurat? Enggak juga. Syarat pertama lulus, syarat kedua enggak lolos, gugur. Agama Buddha, apakah Buddha agama? Agama. Syarat kedua, apakah agama Buddha lebih syariatnya lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat? Ternyata gugur juga. Satu-satunya kandidat tinggal Islam. Islam apakah agama? Ya, Islam itu dinul ad-din. Islam itu agama, aturan yang menyelaraskan akal dan kehidupan manusia dengan wahyu. Islam itu adalah agama atau aturan yang mendamaikan, yang mensejahterakan, sejahterakan manusia. Lulus syarat pertama. Syarat kedua, kudu agama Islam ini harus lebih baik dari ahli Taurat. Piye cara sholatnya?
mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Cara puasane, mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Cara sunatnya, mana lebih baik? Lebih baik Islam. Semua aturan-aturan syariatnya, mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Berarti dua syarat ini dipenuhi oleh Islam. Tejo, kalau kamu sudah waras, pindah ke Islam toh. Tapi kalau kamu gila permanen sampai gigimu habis dimakan kodok, ya sudah, kau mati masuk neraka. Tejo. Dari gigi belum tumbuh sampai gigi tumbuh, sampai gigi permisi satu persatu meninggalkan Tejo, masih aja kayak begitu. Ingat kata Yesus, Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Apakah hidup keagamaan Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Tidak.